Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hayyil qayyum alladzi minhu mubtada'u kulli syai'in wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sa'ida man khada'a li jalalihi wa aqbala bil kulliyati adaihi wa ilaihi anab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluhu sayyidu kulli munibin wa awwab asy-syafi'il azam fi yaumil hisab. Allahumma adim salawatika ala abdikal hadi ilaik sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi khairi al wa ashabihi khairi ashab wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ala manhajil huda was shawab wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sadatil muqarrabin al atyab wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa malaikatikal muqarrabin wa jami' ibadikas salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rahimu ya tawwab. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma alhimna as-sawab wa jannibna az-zalal, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna ila syi'ta sahla sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kali kita ucapkan adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, taufik dan hidayahnya kita termasuk pada saat ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh di dalamnya kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin terbesit dalam benak kita, dalam pikiran kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umat-umat sebelumnya. Mungkin pertanyaan ini terbesit dalam pikiran kita. Kenapa? Kenapa Allah memerintahkan puasa kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umat-umat sebelumnya, dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda? Sebelum menuju kepada jawaban dari pertanyaan tadi, saya teringat kepada kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa beliau ketika usai dari suatu bulan ke bulan yang lain selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi dzahaba bi syahri sya'ban wa jaa bi syahri ramadan hilalu yumnin wa rasyad hilalu yumnin wa rasyad hilalu yumnin wa rasyad. Bahwasanya Rasulullah senantiasa selalu membiasakan ketika usainya suatu bulan lalu datangnya bulan yang lain selalu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi dzahaba bi syahri sya'ban, yaitu yang telah memisahkan kita dari bulan Sya'ban, lalu jaa bi syahri Ramadan, lalu datanglah bulan suci Ramadan yang insyaallah penuh berkah, yang insyaallah menjadi bulan yang penuh berkah dan manfaat bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada jawaban kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berpuasa juga kepada umat-umat sebelumnya. Akan tetapi tidak ada satupun yang mampu atau yang dapat mengatakan bahwasanya innama furidas siyamu likadza, bahwasanya difardukannya puasa adalah untuk ini. Tidak ada. Akan tetapi tentu ada hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu af'alullahi wa aqwaluhu hikmah. Ainul hikmah, bahwasanya perbuatan Allah dan ucapan Allah itu adalah hikmah. Ainul hikmah, itu adalah hikmah. Lalu apa hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala mengenai perintahnya puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW juga kepada umat sebelumnya? Yang pertama, terdapat dalam nas Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwasanya telah diperintahkan atas kalian yaitu berpuasa juga kepada umat-umat sebelumnya, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Hikmah pertama yaitu untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu samarah marjuah atau buah hasil yang diinginkan, yang diharapkan dari puasa adalah mencapai takwa. Kenapa puasa? Pertanyaannya, kenapa puasa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya manusia untuk mengaruhi kehidupan di dunia ini, ia akan dihadapi oleh musuh yang begitu hebat, yaitu hawa nafsunya diri sendiri, hawa nafsunya. Untuk melawan hawa nafsu, tentu Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan kita untuk memerangi hawa nafsu, melawan hawa nafsu, juga Allah memberikan jalan, cara bagaimana memerangi hawa nafsu itu sendiri. Karena apabila dengan hawa nafsu itu sendiri kita menjadi hamba di hadapan hawa nafsu itu sendiri, maka hawa nafsu itu akan menjatuhkan kita, akan menempatkan kita di sisi Allah, yaitu di tempat yang paling rendah. Namun sebaliknya, jika kita sadar bahwasanya hawa nafsu sangatlah bahaya, sangatlah menjerumuskan kita kepada hal yang buruk, maka keadaan ini akan mengarahkan kita kepada fitrah sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Ini adalah maksud daripada takwa yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tadi yang mengenai perintah puasa, bahwasanya agar kita meraih takwa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya jika kita dapat menerangi hati kita, dapat membersihkan hati kita, maka kita akan mendapat atau meraih takwa di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qad aflaha man zakkaha." Maka beruntunglah ia yang membersihkan, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan akan rugi ia yang mengotori hatinya. Inilah takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Jadi tujuan daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita membersihkan hati kita sehingga kita mendapat derajat tinggi di sisi Allah, sebagaimana dalam firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Nafs, hawa nafsu. Di sini nafs, kenapa diibaratkan dengan nafsu? Tapi nafsu di sini bukan hawa nafsu, tapi nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang mutmainnah, yang tenang di sisi, yang tenang, yang mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Lalu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, lalu mendapat derajat lagi radiyatan mardiyah, yang ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hikmah yang terkandung dalam firman Allah atau perintah Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai puasa, juga kepada umat-umat sebelumnya, agar kita mampu membersihkan hati kita. Karena ketahuilah wahai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini bukan hanya diperintahkan, dibebani dengan amal zahiriyah, bukan hanya diperintahkan sholat, zakat dan sebagainya yang sifatnya zahir terlihat oleh panca indera, tapi juga kita dibebani untuk melawan hawa nafsu kita, untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat kotor, sifat dengki, iri, marah, tidak suka dengan orang lain, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, tidak suka dengan apa yang dimiliki orang-orang lain. Inilah yang harus kita hadapi sesungguhnya yang ada di dunia ini. Bukan hanya amal zahiriyah, tapi amal batiniyah yang sifatnya batin. Ini tujuan daripada puasa kita. Karena sebagaimana diungkap dalam suatu hadis, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi junnah itu secara bahasa artinya perisai, yaitu pelindung kita untuk melawan hawa nafsu. Jadi inilah hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada fitrah, yaitu fi ahsani taqwim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menghadapi yaitu Yaumul Id, hari yang Id, hari yang kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nanti adalah di mana hari seluruh umat muslim di dunia ini merayakan kebahagiaan yang dasari atas nikmat Allah, atas taufik Allah, sebagaimana firman Allah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka bergembiralah atas nikmat Allah, bergembira atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari Id adalah hari kebahagiaan kita karena kita telah melaksanakan atas taufik Allah, kita telah melaksanakan puasa selama 30 hari ini, insya Allah dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan juga disertai oleh rasa takut karena tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hakikat Id yang sesungguhnya, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ali
bahwasanya ketika ada salah seorang sahabat mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada beliau, beliau mengatakan al-yawmu Id, hari ini Id, ghadan Id, besok Id, wa kullu yawmin la na'sillaha fahuwa Id. Setiap hari dimanapun kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah Id yang hakiki. Jadi inilah kebahagiaan sesungguhnya kita di hadapan Allah, bahwasanya kebahagiaan kita didasari atas nikmat Allah sebagaimana tadi firman Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Oke, marilah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk minas su'adail maqbulin, termasuk orang-orang yang berbahagia yang diterima di sisi Allah apa yang sudah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini, dan tidak termasuk minas asyqiyail mardudin, dari orang-orang yang celaka yang tidak diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Wal iyadzu billah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai barometer, ukuran atau mengukur kita apa yang sudah kita perbuat di bulan suci Ramadan ini. Nanti kita akan lihat, karena ciri-ciri sebagaimana diungkap oleh para ulama, ciri-ciri diterimanya kita di hadapan Allah, apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita lihat sehari setelah atau sedetik atau semenit setelah bulan suci Ramadan, apakah kita akan lebih kurang daripada bulan Ramadan atau akan lebih dari bulan Ramadan. Itulah ciri-ciri amal kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan, apakah akan meningkat dari sisi ibadahnya, akan meningkat dari sisi amal solehnya, atau berkurang. Itulah para ulama mengungkapkan bahwasanya itulah tanda diterimanya apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alhimnis shawab. Ya Allah, berikanlah kepada hambaku ucapan dan perilaku yang benar di hadapan-Mu ya Rabb. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.